datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Menwa. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pengenalan materi tentang Search and Rescue atau SAR. Berikut biografi senior saya bernama Sukri yang menyampaikan materi ini pada saat kami melaksanakan Pradik Sarmil di Universitas Maluku Saleh. Pengertian SAR. SAR adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti search adalah mencari, sedangkan rescue adalah menolong. Jadi SAR adalah suatu hal ihwal dalam mencari dan menyelamatkan korban atau pasien. Akan tetapi di dalam mencari dan menolong si penolong telah adanya keselamatan pada diri sendiri. Ilmu yang dibutuhkan di dalam search: ilmu peta, map atau global, ilmu navigasi yang dibagi tiga yaitu udara, darat, dan laut, ilmu alam, ilmu kompas, ilmu komunikasi atau sandi, alat-alat yang digunakan dalam vertical rescue. Harness atau tali pinggang adalah pendukung keselamatan pada saat bekerja pada ketinggian. Karabiner adalah metal pengunci yang berfungsi sebagai penghubung antar alat. Descender adalah sebagai alat bantu untuk turun, di mana tali sebagai jalur. Ascender adalah alat bantu yang digunakan untuk memanjat dengan menggunakan tali sebagai jalur utama. Pulley adalah alat yang digunakan untuk mengurangi friktis atau gesekan tali. Edge rollers adalah pelindung tali dari gesekan benda yang tajam. Tandu adalah alat bantu mengamankan korban pada saat dipindahkan. Penerangan. Prosedur keamanan vertical rescue: area aman, penggunaan alat pelindung diri, penentuan pimpinan lapangan, pemasangan safety line, mencari dan menentukan anchor, membuat dan mengontrol simpul-simpul, menyimpan alat yang belum terpakai dalam kantong, memproteksi tali, menghindari pergesekan antar tali, tidak melempar tali sembarangan, tidak menarik tali pada permukaan yang kasar, memberi isyarat jika kondisi terpaksa. APD, alat pelindung diri, sarung tangan, kacamata pelindung, baju pelindung, masker penolong, helm. Sebagai catatan, pelaku pertolongan pertama seseorang dengan mudah terpapar dengan jasad, renik maupun cairan tubuh seseorang yang memungkinkan penolong dapat tertular oleh penyakit. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan pertolongan medis. Dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat memiliki oleh orang awam atau awam yang terlatih secara khusus. Dasar hukum: barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau menggadaikan pertolongan itu, dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum sekurang-kurangnya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 jika orang yang ditolong mati diancam dengan hukuman KUHP. Kewajiban pelaku pertolongan pertama:
menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Keselamatan tim menjadi yang utama, dapat menjangkau penderita di dalam kasus kecelakaan atau musibah, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, meminta bantuan atau rujukan, memberi pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban, membantu pelaku pertolongan pertama lainnya, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita, melakukan komunikasi dengan petugas lainnya yang terlibat, mempersiapkan penderita untuk transportasi. Tujuan pertolongan pertama, menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberi rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Langkah-langkah penilaian keadaan, penilaian dini, pemeriksaan fisik, riwayat penderita, pemeriksaan berkala dan lanjutan, pelaporan. Penilaian dini. Kesan umum yaitu menentukan dahulu penderita apakah kasus trauma, tanda-tanda khusus seperti pendarahan, patah tulang, dan lain-lain, atau medis tanpa tanda-tanda khusus seperti sesak nafas. Memeriksa respon dengan rumus ASNT, yaitu awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Bila respon baik, dagu dianggap ke atas dalam keadaan tidur. Apabila pasien tidak respon, maka lakukan pernapasan buatan. Hubungi bantuan. Mati adalah salah satu keadaan manusia yang harus dikenali oleh penolong, walaupun pada dasarnya keadaan ini merupakan keadaan terakhir yang harus dihadapi oleh seorang penolong. Macam-macam mati di dalam kedokteran dikenal dengan dua istilah, yaitu untuk mati, yaitu mati klinis dan mati biologis. Mati biologis yaitu kematian sel diumlai, terutama sel otak, dan bersifat irreversibel, biasanya terjadi dalam waktu 8-10 menit dari henti jantung. Tanda mati biologis, lebam mayat muncul sekitar 20-30 menit setelah kematian. Kaku mayat yaitu pada tubuh dan anggota gerak setelah meninggal biasanya terjadi antara 1-2 jam setelah kematian. Pembusukan yaitu proses ini biasanya mulai timbul setelah 6-12 jam setelah kematian yang ditandai dengan bau busuk. Baik, berikut materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam menwa, salam komando Resimen Mahasiswa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.